Iya gitu. Jangan lupa pantun. Itu operatornya itu ya. Ya, siap. Yuk, ayo dimulai ya. Cek 1 2 3. Ini nyambungnya ke sini. Oh, jelas gitu. Oh, Oke, iki kita. oke nang kene. Selip sebelah. Film. Cekol belo. Tangannya tangannya udah gemeter kok, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri. Pada yang terhormat, pada Pak dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama, Pak dosen Mutsman Mukromin MP MPhil. Dan yang terhormat juga dan yang saya cintai teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan kajian konseptual moderasi beragama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Zainal Mustafa, dan juga Saya Syafi'in. dan juga siapa di sini? Yanu Pratomo. Ya, oke lanjut Mbak. Daftar isi yang pertama ada hakikat dan majas, yang kedua ada perbedaan hakikat dan majas, yang ketiga ada menganalisis teks dengan teori hakikat dan majas. Nah, ini kajian konseptual moderasi beragama. Di sini udah ada yang tahu konsep ataupun moderasi beragama belum ya? Bareng-bareng. Moderasi beragama antara hakikat dan majas menyoroti dua dimensi pemahaman yang berbeda namun saling melengkapi dalam praktik beragama serta menjadi pondasi penting untuk mencapai moderasi. Nah, moderasi beragama itu bertujuan untuk agar kita bisa saling menghormati antar agama juga. Secara konseptual, moderasi beragama menuntut keseimbangan antara pemahaman hakiki, esensi ajaran, dan penerapan majas, kontekstualisasi. Pemahaman yang utuh adalah dengan kembali pada esensi ajaran agama yang toleran. Ini mengajarkan untuk toleran, adil, dan seimbang. Ini pada hakikatnya. Lalu menerjemahkannya dengan cara-cara yang relevan, adaptif, dan kontekstual atau majas, tanpa terjebak dalam ekstremisme atau mengaburkan makna dasarnya. Ini selanjutnya ada definisi hakikat, merujuk pada pemahaman substansial, esensi, dan nilai-nilai dasar ajaran agama yang universal. Jadi hakikat adalah nilai-nilai inti seperti keadilan, toleransi, dan keseimbangan yang menjadi landasan. Ini tujuan untuk moderasi beragama ya, agar kita lebih toleransi, terus saling menghargai antar agama. Terus hakikat moderasi beragama berpusat pada inti ajaran agama yang mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan. Terus yang wasatiyah dalam Islam, hakikat moderasi dikenal dengan konsep wasatiyah atau jalan tengah yang bersikap adil, berimbang, dan tidak berlebihan. Dalam menjalankan ajaran, ini merupakan esensi ajaran Islam yang diturunkan kepada umatnya. Terus yang kedua, keadilan, esensi
Moderasi adalah menegakkan keadilan baik dalam berteologi, bersikap maupun berperilaku. Keadilan ini berarti menempatkan segala sesuatu pada porsi, menghindari ekstremisme dan mengakui martabat sesama manusia. Terus selanjutnya ada inklusivitas dan toleransi. Secara hakiki, agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan toleransi. Moderasi beragama kembali pada esensi ini, yaitu menerima perbedaan, menolak kekerasan, dan menghargai hak individu dalam menjalankan keyakinan tanpa mengesampingkan identitas masing-masing. Yang D, ketuhanan. Hakikat moderasi beragama juga mencakup dimensi ketuhanan, yaitu kepasrahan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa manusia menjadi hamba bagi Tuhan, bukan kepada orang lain, sehingga tercipta nilai-nilai kesetaraan antar manusia. Oke, anu pirang sudah Mas? Berbagi yang ini. Iya. Oke, terus selanjutnya kita lanjutkan ada definisi majas. Nah, definisi majas adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan nyata dengan mempertimbangkan ruang dan waktu untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme. Penerapannya yang dinamis sesuai konteks realitas sosial masyarakat yang berubah. Ini aplikasi dalam realitas. Yang A, konteks pluralisme. Penerapan moderasi beragama dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia ini untuk menciptakan keharmonisan dan persatuan bangsa. Yang B ada adaptasi dan dinamika. Ini menyesuaikan pemahaman dan penerapan ajaran agama dengan perubahan yang dinamika sosial masyarakat, karena teks keagamaan tersebut bersifat terbatas sedangkan realitasnya itu terus berkembang. Yang C, konteks konstruksi sosial. Pemahaman moderasi beragama bukanlah konsep tunggal yang statis, melainkan terus berkembang dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Majas dalam hal ini adalah cara individu dan kelompok memaknai dan mengonstruksikan moderasi beragama dalam praktik sehari-hari, yang seringkali dipengaruhi oleh narasi politik atau isu kekuasaan. Yang D, pendekatan kontemporer. Penguatan moderasi beragama dapat diimplementasikan secara majas melalui penyesuaian strategi komunikasi seperti penggunaan media sosial dan pendekatan yang relevan dengan era kekinian. Nah, jadi media sosial itu sangat berpengaruh sekali dalam moderasi beragama. Sering terjadi saling sindir-menyindir ya dalam sosial media. Selanjutnya. Oke, ini siapa Mas? Lagi. Ini selanjutnya ada contoh pengembangan kaitan hakikat dan majas dalam praktek beragama. Yang pertama ada ibadah. Hakikat ini ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan yang Maha Esa, esensi keesaan dalam Islam. Ibadah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan kesalehan. Majasnya ekspresi ibadah dapat beragam tergantung budaya dan konteks sosial. Nah, ini contohnya seperti praktek ziarah. Secara hakiki ziarah itu bertujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Namun dalam praktiknya ziarah berkembang menjadi tradisi kebudayaan dengan majas berupa ritual-ritual lokal. Yang selanjutnya contoh doa secara hakikat adalah permohonan tulus dari hamba kepada Tuhan. Majas adalah bentuk dan bahasa doa yang dapat berbeda-beda, misalnya melalui zikir berjamaah dengan irama tertentu atau dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya sedekah.
Hakikat sedekah adalah berbagi dan membantu sesama. Majasnya adalah bentuk-bentuk sedekah yang bisa beragam seperti sedekah uang, sedekah ilmu, atau bahkan senyuman. Terus selanjutnya yang kedua adalah akidah. Nih, hakikat akidah adalah keyakinan yang kokoh terhadap Tuhan, kitab suci, dan hal-hal gaib lainnya. Ini adalah esensi keimanan yang tidak boleh berubah. Majas akidah adalah cara manusia memahami dan menjelaskan konsep-konsep ilahiyah yang abstrak. Contohnya konsep ketuhanan. Memahami Tuhan sebagai maha melihat dan maha mendengar, dan secara hakikat namun menggunakan majas seperti tangan Allah di atas tangan mereka untuk menggambarkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Selanjutnya konsep surga, memahami surga sebagai ganjaran di akhirat secara hakikat, tetapi memvisualisasikan majasnya melalui gambaran-gambaran kenikmatan duniawi agar lebih mudah dipahami manusia. Terus konsep dosa, memahami dosa sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan secara hakikat, sementara majasnya adalah hukuman sosial atau moral yang timbul akibat perbuatan dosa tersebut. Sudah? Ya. Terus selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yanu. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya yakni materi tentang antara perbedaan hakikat dan majas. Di sini ada 4 perbedaan secara garis besar, ada dipandang dari sifat, kemudian ada sumber, secara fungsi, dan bahaya. Secara sifat, hakikat itu universal, abadi, dan substansial. Jadi nilai-nilai dasar seperti keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Tapi secara majas, sifatnya itu kontekstual, temporal, dan interpretatif. Jadi ekspresi majas dapat bervariasi tergantung pada lingkungan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Hakikat secara sumber itu dasarnya dari nilai-nilai inti ajaran agama seperti Al-Quran dan hadis. Sedangkan majas itu sumbernya penerjemahan nilai-nilai inti dalam realitas sosial, budaya, dan politik. Yang ketiga itu dipandang dari sisi fungsi. Hakikat itu berlandaskan moral dan filosofis, berfungsi sebagai pondasi yang menjaga keutuhan ajaran agama, mencegah penyimpangan, dan memberikan arah yang jelas. Sedangkan pada majas itu fungsinya instrumental dan aplikatif, berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hakikat agar dapat dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat yang beragam. Kemudian dari sisi bahaya, ini hakikat jika hanya dipegang tanpa majas, seseorang itu bisa menjadi ekstremis, tidak toleran, dan menolak semua interpretasi yang berbeda. Sedangkan di majas, bahayanya itu jika hanya mengandalkan majas saja, itu ajaran agama bisa kehilangan esensinya, menjadi kabur atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pak Safingin. Ya baik, teman-teman, kita lanjutkan.
menganalisis teks dengan teori hakikat dan majaz. Menganalisis teks dengan teori hakikat dan majaz dalam konteks moderasi beragama adalah cara untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip universal ajaran agama atau hakikat. Berarti kalau ajaran agama itu hakikat diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau majaz. Kemudian secara seimbang. Jadi mempraktekannya itu dalam dunia nyata atau majaz itu harus secara seimbang. Jadi disampaikan oleh Pak Yanu juga harus seimbang, jangan hanya hakikat saja atau jangan hanya majaz saja. Ya, pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan pesan-pesan keagamaan secara moderat, menghindari ekstremisme serta mengadaptasi ajaran ke dalam konteks sosial yang beragam. Lanjut. Menganalisis teks dengan teori hakikat dan majaz yang selanjutnya itu langkah-langkah menganalisis teks moderasi beragama dengan teori hakikat dan majaz. Yang pertama yaitu identifikasi makna hakiki atau esensi universal dari teks. Yang kedua yaitu deteksi adanya indikasi majaz, itu kontekstualisasi dalam teks. Yang ketiga yaitu interpretasi makna majazi untuk konteks moderasi beragama, integrasi hakikat dan majaz untuk menghasilkan pemahaman yang moderat. Yang keempat, lanjut. Nah ini teks dan contoh ya, ini teks. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini Quran surah Al-A'raf ayat 56 ya. Wala tufsidu fil ard. Analisis hakikat, makna leksikal, kerusakan atau fasad secara hakiki merujuk pada segala tindakan yang merusak tatanan baik secara fisik maupun moral. Bumi dalam bahasa Arab al-ard secara hakiki adalah planet tempat tinggal manusia. Kemudian yang B, nilai inti, nilai hakiki yang terkandung adalah larangan untuk merusak lingkungan dan tatanan sosial serta perintah untuk menjaga harmoni. Kemudian di analisis majaz yang A, kontekstualisasi modern. Di era modern ini kerusakan di muka bumi secara majazi dapat diinterpretasikan sebagai isu lingkungan seperti polusi, deforestasi atau perubahan iklim yang juga merupakan bagian dari merusak tatanan bumi. Ya, ini versi majaznya. Kemudian yang B, makna sosial. Secara majazi, kerusakan, fasad juga dapat berarti konflik sosial, intoleransi dan ekstremisme yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian analisis moderasi. Hakikat sebagai fondasi, larangan merusak bumi tetap menjadi fondasi universal. Kemudian yang B, majaz sebagai implementasi. Implementasi larangan tersebut secara majazi disesuaikan dengan konteks saat ini, yaitu dengan bersikap moderat dalam berinteraksi sosial dan beragama serta berkomitmen pada upaya pelestarian lingkungan. Yang C, sikap moderat. Memahami teks ini secara moderat berarti menolak tindakan yang merusak atau hakikat, baik itu berupa ekstremisme agama, perusakan lingkungan, maupun ujaran kebencian, ini majaz, serta mendorong tindakan yang membangun dan menciptakan harmoni. Lanjut. Ini juga saya ada contoh ya, contoh untuk hakikat dan majaz. Kalau yadun itu kan artinya tangan ya. Yadun artinya tangan. Jadi kalau tangan diartikan sebagai hakikat, itu kan tangan itu anggota tubuh untuk apa? Untuk mengambil ya, aktivitas dan lain sebagainya. Itu untuk hakikatnya. Tapi ketika secara majaz itu diartikan bahwa diartikan sebagai kekuasaan Allah.
Nah itu seperti itu. Majaz hakikat itu berarti yang aslinya. Oke, lanjut. Oh ya. Hakikat ya, majaz yang aslinya, yang sesungguhnya itu majaz. Yang aslinya itu majaz. Kalau hakikat apa? Yang asli hakikat, yang sesungguhnya majaz. Oh gimana? Yang asli hakikat. Majaz mengaplikasikan majaznya. Penafsirannya majaz ya, itu maksudnya. Balik-balik nah. Enggak apa-apa, ya. Baik, untuk kesimpulannya secara keseluruhan moderasi beragama yang sehat itu membutuhkan keseimbangan antara hakikat dan majaz. Hakikat memberikan landasan moral yang kokoh dan universal, sementara majaz memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks zaman dan budaya. Tanpa hakikat, moderasi beragama akan kehilangan arah dan esensi. Tanpa majaz, moderasi beragama akan menjadi kaku dan tidak relevan. Dengan menggabungkan keduanya, moderasi beragama menjadi sebuah pendekatan yang dinamis, kontekstual, dan tetap setia pada nilai-nilai dasar ajaran agama. Baik, teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sesi diskusi, mungkin ada yang perlu disangkal atau ada pertanyaan, silahkan dari teman-teman. Kami buka 2 sesi pertanyaan, tanya jawab. Ya, enggak ada. Alhamdulillah, sudah cukup. Kalau moderasi beragama ini kan di sisi dari kita ya, agama Islam ya. Iya. Kalau apakah benar juga bagi agama Muslim juga ada seperti ini? Oh, bukan lagi nyari. Iya. Moderasi beragama, nambah ya. Kalau menurut saya, menurut pengetahuan saya, itu moderasi beragama itu di Islam memang ada moderasi beragama. Di agama lain itu ada yang sangat bermoderasi. Ya contohnya umat Kristen ya, yang saya kenal lah. Saya biasanya kan ke bengkel. Nah itu ternyata orangnya orang Kristen, tapi orangnya itu sangat bermoderasi. Maksudnya tidak membeda-bedakan nih gitu masalah agama di situ, dan juga tidak menyalahkan atau tidak menganggap orang Islam itu sebagai musuh gitu ya, atau sebagai lawan gitu. Tapi fair-fair saja. Itu mungkin salah satu dari moderasi beragama atau gimana? Ya. Izin menambahkan yang pertanyaan yang pertama tadi, Mbak Indah, terkait apakah hanya agama Islam yang pada prakteknya melaksanakan moderasi beragama. Di negara kita, di pemerintahan antara tahun 2014 sampai 2019 Iya, di Menteri Agama Bapak Lukman itu kan ada sebuah program moderasi beragama, itu sudah tertuang dalam PP. Itu kan berarti kan peraturan pemerintah yang wajib dijalankan seluruh agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Mbak. Ya, kedua. Monggo Mas Agus. Tadi pertanyaannya apakah di agama lain ada modernisasi beragama? Saya jawab iya. Kenapa?
Kenapa Bu? Karena jenengan tahu bangunan bersejarah di dunia. Jenengan tahu bangunan bersejarah di dunia. Bangunan apa? Salah satunya adalah Taj Mahal. Iya. Taj Mahal itu antara Mesir dan Jadi saya jawab itu termasuk salah satu sejarah beragama modernisasi agama di dunia. Terima kasih. Selanjutnya, boleh tanya lagi terkait hakikat dan majas ya. Mungkin secara kali kita paham ya. Tadi dijelaskan ya, menurut saya itu cukup gampang dalam untuk ditangkapnya. Cara kita untuk bisa misalkan hakikatnya kita sudah paham, caranya bagaimana supaya kita juga bisa melaksanakan majasnya itu sesuai dengan hakikatnya ya. Kadang karena mungkin teorinya kita sudah paham ya, misalkan jangan membuat kerusakan di bumi. Oke, kita sudah paham tentang itu, tidak boleh merusak. Tetapi kadang juga mungkin mereka salah penafsiran atau bagaimana selanjutnya jadi seolah-olah orang yang di luar kita itu mereka yang merusak gitu. Jadi ingin membantai. Dulu malah di tahun berapa itu ya, kayak yang non muslim itu diserang, bahkan bom Bali itu sempat ini yang masih muda-muda mungkin belum ini ya Pak. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara hakikat dan majas tersebut ya, sesuai dengan teorinya hakikat. Terkait antara hakikat dan majas, kembali lagi pada manusianya tersendiri, Mbak. Karena di sini kita sudah menjelaskan hakikat moderasi kan mengajarkan, bahasanya kan mengajarkan. Ibarat kita sudah memberi contoh, tetapi yang diberi contoh tidak paham, dan kita memberi contoh lagi kemudian tidak paham, berarti kan ada masalah. Jadi antara yang jenengan tanya itu nggak bisa satu Untuk keseluruhan banding satu, artinya secara keseluruhan harus berkesinambungan, bisa paham. Yaitu caranya. Tadi kan jenengan kasarannya head to head kan, saya paham tapi jenengan tidak paham. Caranya biar saya dan jenengan sepemahaman kan diperlukan oleh pihak lain. Karena di sini sudah dijelaskan mengajarkan. Berarti kan saya mengajarkan, diajarkan oleh yang pihak lain. Paham? Jenengan kan tanyanya cara kan, kembali lagi di sini kan mengajarkan, artinya sebagai contoh lah, saya paham hakikatnya, jenengan tapi tidak paham hakikatnya. Maksud jenengan kan gimana agar saya dan jenengan itu kan sama-sama paham kan? Keseimbangan antara hakikat dan majas. Caranya supaya seimbang. Iya, antara hakikat dan majas itu kadang hakikatnya paham, majasnya tidak seperti itu. Oh. Bukan saya paham hakikat, si ini paham majas gitu. Di slide yang perbedaan, Mbak. Mungkin di poin hanya berpegang pada hakikat tanpa majas itu bisa menjadi jawaban. Berarti harus bisa hakikat juga bisa. Iya, caranya itu supaya seimbang ya. Iya. Bisa dibantu teman-teman? Jangan hanya saya. Kok
Ini kan konsepnya pemahaman antara majas dan hakikat kan. Kita memahami majas, kita memahami hakikatnya, tapi kita kurang memahami majasnya lah. Bagaimana sih caranya? Sepertinya orang yang pengen tahu sih caranya seperti apa. Cara memahami, cara memahaminya. Cara biar seimbang, misalkan Prakteknya. biar seimbang antara hakikat dan majas. Memahami paham banget gue dong. Belum tentu, saya prakteknya enggak. Belum. Iya. Ini masih proses. Kalau yang saya tangkap pertanyaannya jenengan, kembali lagi orang supaya paham sih bagaimana kan belajar. Setelah paham. Setelah belajar Garis besarnya seperti itulah. Garis besarnya seperti itu. Karena antara pemahaman kita sendiri dengan orang lain kan pasti berbeda. Kita mungkin secara pemahaman belum begitu luas dibanding orang yang sudah mampu. Begitu teman-teman, bisa dibantu. Saya diserang ini loh. Di sini berarti ketika hakikat itu kan ada sumber ya, sumber nilai-nilai inti ajaran agama ya, seperti Al-Quran dan hadis. Nah, itu sumbernya. Kita ngambil sumbernya, kita di hakikatnya. Kemudian kita harus dalam penerapannya itu diterjemahkan nilai-nilai inti dalam realitas sosial, budaya dan politik. Nah, itu penerapannya di situ. Nah, di hakikatnya kita tetap memakai, jangan ditinggal, dan kemudian di majasnya itu juga harus tetap dipakai. Contohnya ketika di surah Al-Anfal ya, ini masuk apa enggak tahu. Yang penting ini sebagai contoh lah mungkin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di situ zadatuhum imana. Kalau di hakikatnya ketika dzukirallah ya, nama Allah disebut atau ayat-ayat Al-Quran disebut, maka hatinya itu akan bergetar, akan zadathum imana. Nah, akan bertambah imannya. Itu kan berarti secara hakikatnya yang menambah iman itu kan ayatnya, ayat-ayat yang dibaca, yang didengarkan. Tapi secara majasnya itu adalah sebenarnya Allah yang menambahkan iman. Seperti itu. Belum paham. Ya, maksudnya ayatnya tetap dipakai, kemudian kita harus memakai majas juga bahwa Allah itu yang menambah iman. Seperti itu. Gimana? Nah, betul. Sebagai apa ya? Wasilah lah. Iya, perantara. Seperti itu dari saya. Mungkin Bu Endang bisa menambahkan. Iya, maksudnya iya, menyangga atau yang maksudnya yang dimaksud Bu Endang itu bagaimana? Itu. Seperti itu. Iya. berarti udah dilihat hakikat juga majasnya ya. Betul. Itu kita ketika seperti itu harus melihat dan juga dua-duanya harus dipakai kalau kepengin seimbang. Ya, berat. Dan juga harus memahami hakikat dan majasnya. Seperti itu. Iya. Ya, tadi kan di contohnya juga ada ya, yadullah fawqa aydihim. Sebenarnya kan maknanya itu iya. Ya, majasnya kan kekuasaan Allah. Begitu, teman-teman. Sudah puas jawabannya, Mbak Endang? Terima kasih. Ada lagi?
sebagai Pancasilanya, Majas itu sebagai undang-undangnya, apakah itu bisa dikaitkan? Kayak kita dalam bernegara, kita berpegang teguhnya berpegangnya pada Pancasila dan undang-undang. Ketika Pancasila itu tidak kita terapkan, itu kan tadi juga di kalimat hakikat itu apa ya? Akan membuat apa sih ya? Bahayanya anak ini punya bahaya. Kalau Majas akan menjadi apa ya, coba minta tolong. Nah itu jika hanya berpegang pada hakikat, seorang bisa menjadi ekstrim, toleran. Nah, tidak toleran kan sama halnya dengan ketika di Pancasila ada keadilan sosial ataupun kemanusiaan yang adil. Nah, atau persatuan Tuhan yang Maha Esa atau apalah. Apakah itu ada toleransinya ya? Kita pernah kaitan hubungan. Jadi itu kan konteks agama ini. Nah ini Ya, itu negara apa itu juga sama. Kita mempelajari dan sebelum itu dengan itu ada nyambung loh. Sama ya. Bingung tanya apa dosen. Ini tanya. Oh, tadi bilangnya menguatkan. Kalau menguatkan, maksudnya pertanyaan yang menguatkan. Iya, terus sama kayak tadi. Terima kasih Pak Jen. Gitu teman-teman. Oke, jawab Mas Jin. Ini pertanyaan untuk Mas Jin dulu. Tanya berarti. Tanya ya. Iya. Harus jawab. ya. Ngerti itu. Iya, Pak dosen. Oh itu Susah aja jadi. bawa negara. Iya, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kita ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nanti akan diteruskan Pak dosen untuk menjelaskan selanjutnya. Kelompok pertama, kelompok 1 nanti ya. Itu ya. Menjelaskan tentang apa tadi? Menjelaskan hakikat dan majas. Ya. Jam berapa Mas sekarang? Jam 8 ya, masih panjang ya. Masih setengah jam. Dibunuh aja nggak apa-apa mbak lah, silo ya. Dibunuh. Ini loh yang dibunuh, ini loh ininya yang dibunuh. Lah itu. Bukan lampu yang ini, ya proyektor mbak, bukan lampu ini. Tadi ada pembahasan hakikat-hakikat ya. Jadi pasti kalian belum paham. Gini, terbuktikan tadi bingung kan? Hakikat di pengertian hakikat di tasawuf sama hakikat di ilmu-ilmu rasional itu beda. Ilmu-ilmu rasional ya ilmu yang selama ini kita pelajari di perguruan tinggi itu kan ilmu-ilmu rasional. Yang disebut hakikat itu inti. Hakikat itu inti atau esensi atau substansi, apalagi ya, dasar, bisa juga dasar. Kalau di tasawuf hakikatnya itu rasa, yang dimaksud rasa. Hakikat itu sama dengan rasa. Ini yang ilmu rasional, ini yang ilmu batin atau tasawuf. Ini pengertian dasar ini juga perlu dipahami ya. Hakikat itu kalau di ilmu-ilmu rasional itu hakikat inti, esensi, substansi atau dasar.
Kalau di tasawuf, kalian misalnya ngaji tasawuf, gurunya menceritakan hakikat, itu berarti rasa. Ya ilmu, rasa, tahu rasa kan ya, tahu ya, cinta, terus sesuatu yang bisa kita rasakan lah, sesuatu yang setiap hari kita rasakan. Kalau kita misalnya belajar tasawuf tadi ya, rasanya itu bahwa kita beribadah itu harus ini nih, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu kan. Nah, hakikat yang dimaksud di situ itu yang rasa. Ya, kalau kalian pernah mendengar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikatnya itu yang ini, yang dimaksud itu yang rasa. Tapi kalau yang dibahas di sini, hakikatnya itu yang ini, inti, esensi, substansi atau dasar itu tadi. Jadi bedanya antara hakikat dan majas, ya sama benar tadi Mas Warsono itu, hakikatnya itu dasarnya, majasnya itu tafsirannya. Kalau cerita dasar negara kan Pancasila itu dasarnya, undang-undang kan aplikasinya atau tafsirannya, penerjemahannya. Ya begitu. Terus hakikat kalau di agama kan Quran, kitab sucinya. Kalau di Islam Quran, kalau di agama lain ada Injil, ada Tripitaka, ada dan seterusnya itu kan. Kalau majasnya, ini sudah hakikat majas, hakikat vs majas. Majas ini tafsir lah. Di Islam sendiri kan kita pakai Islam lah ya, karena kita semua muslim ya, jadi contoh yang paling enak kan di muslim. Di Islam itu yang namanya kitab tafsir kan banyak banget. Nama tafsir berdasarkan judul, misalnya ada tafsir Al-Ibris, ada tafsir Al-Jalalain, ada tafsir apa lagi ya, Al-Maroghi, ada tafsir macam-macam kan. Kalau berdasarkan tema atau pendekatan itu ada tafsir filosofi, ada tafsir yang menggunakan analisis bahasa, tata bahasa itu ya, nahwu shorof, ada tafsir yang tematik berdasarkan lingkungan atau persoalan lingkungan, ada tafsir yang berbau atau beraroma atau menggunakan analisis gender, itu ada. Jadi kesimpulannya supaya kita tidak ekstrim itu bagaimana? Ya memperbanyak di wilayah tafsir ini, memperkaya di wilayah tafsir, belajarnya di wilayah tafsir. Kalau kita belajar hanya dari Quran saja, kemudian memegangi satu tafsir saja, itu yang kemudian kita menjadi ekstrim, menyalahkan yang lain, menyalahkan orang dengan tafsiran lain. Tapi kalau kita belajar tafsirnya diperkaya, jadi tafsir apapun kita baca, itu akan menambah wawasan kita menjadi lebih toleran. Intinya itu. Dan yang persoalan di lapangan kan, kalian yang mengkaji yang toleran, sementara yang membuat onar itu kan yang nggak ngaji gitu kan, yang nggak belajar, itu loh masalahnya di situ. Yang belajar atau sudah secara keilmuan dia sudah belajar tentang toleransi, dia toleran. Yang toleran kan yang belajar. Sementara yang berbuat onar itu yang tidak belajar. Masalahnya itu. Apalagi diprovokasi lagi. Tambah ruwet kan. Lah ya itu kan, jadi PR-nya di sini sebetulnya. Bagaimana kita memang berat ya, PR-nya itu beratnya di situ. Bagaimana kita menyebarkan pada orang-orang yang belum belajar kan gitu. Tugas kita begitu. Jadi membuka tempat pendidikan selebar-lebarnya, seluas-luasnya supaya generasi berikutnya bisa belajar. Kalau yang sudah terlanjur tua kan nggak mungkin. Apa harus dengan belajar? Maksudnya harus dengan teori seperti ini, tidak dengan cara yang lain, misalnya? Iya bisa. Satu dengan belajar. Yang kedua, yang menjadi
pimpinan itu yang harus orang toleran. Jadi ketika membuat aturan toleran, terus ketika membuat kebijakan itu toleran. Tapi ketika di puncak pimpinannya orang-orang yang sudah tidak toleran, berat. Masalahnya kan itu. Itu kan di tinggi ya Pak, maksudnya di tingkatan. Iya, iya. Nah kalau sehari-hari saja. Kalau sehari-hari misalnya ya. Iya kan kita bisa dengan orang sepuh yang kita kan tidak mungkin ini loh teori tersebut. Iya betul. Bagaimana Pak itu Pak? Ya kalau di lingkungan yang kemarin diceritakan itu yang di mana? Sampang mana? Adipala ya, Adipala itu yang masyarakatnya sudah beragam. Di Sumedri juga ada Pak. Sumedri ada. Ada satu desa di situ ada Kristen, ada Islam, Iya. ada Hindu. Itu satu desa, satu gerumbul, satu komplek lah. Itu satu sekolah. Ya seperti itu komplek ada berbagai orang, tapi justru desa tersebut itu apa ya? Kayaknya paling aman itu. Maksudnya secara moderasi kan. Iya, karena sudah terbiasa kan masyarakatnya. Karena masyarakatnya sudah terbiasa, sudah terdidik secara alami lah istilah lainnya itu. Yang jadi persoalan kan orang-orang yang hidupnya tidak kemana-mana tapi di lingkungan NU tok gitu kan. Iya maksudnya di lingkungan yang homogen loh maksudnya itu. Di lingkungan yang NU tok, Muhammadiyah tok atau Kristen tok gitu kan. Lah iya itu. Jadi ya kalau bisa sih memperkenalkan mereka atau mengajak mereka berkenalan dengan orang-orang luar. Ini kan juga problem berat juga itu. Karena membawa orang suruh jalan-jalan ke tempat lain kan ada biayanya gitu kan. Lah ya itu masalahnya. Lah ya itu kan dan banyak orang yang itu tadi dolane kurang atuh daripada yang mainnya jauh itu lebih banyak kan yang itu kan. Jadi ya kemarin kan ya menyampaikan ya yang moral dan etika itu ya atau praktek dan teori kan. Kalau moderasi beragama hanya sampai di wilayah teori tadi atau teori, ya pakainya ngaji, belajar, ceramah. Tapi kalau mau wilayah yang praktek langsung, akhlak atau adab, budi pekerti itu, ya harus berbaur memang. Tidak ada cara lain kayaknya sih. Kayaknya nggak ada itu. Nggak ada orang yang belajar teori toleransi kemudian dilepaskan di tempat yang heterogen terus dia menjadi toleran dengan spontan gitu. Kayaknya nggak ada loh. Karena kan ada gesekan. Iya, saya biasa duduk atau saya biasa sholat kalau banyak temannya. Saya bisa baru nyaman sholat kalau ada temannya. Tiba-tiba pindah ke luar desa, di sana kok orangnya ke gereja. Saya mau sholat bingung sendirian, itu kan ada perasaan nggak enak, ada gesekan. Ya istilah lainnya shock culture itulah. Ada shock budaya atau shock itu apa? Tekanan budaya atau gesekan budaya. Perasaan tidak nyaman, perasaan terasing, perasaan bukan tempatnya, bukan saya dan seterusnya itu. Berarti mungkin sebenarnya kalau seperti itu kan moderasi beragama itu berkaitan erat sekali dengan kehidupan sosial, dengan apa ya, moral, masyarakat. Mungkin perlu apa ya Pak, penguatan yang benar-benar menjadi fondasinya akhlaknya anak Indonesia itu dari tingkatan bawah itu sudah benar-benar harus diterapkan tanpa. Iya betul. Kalau sekarang kayaknya kayak apa ya, MI saja mungkin ya ketolongan ada akhlak gitu. Kalau zaman dulu ada seperti ada ini. Tapi kalau sekarang mungkin karena apa ya, inginnya teman saya, kalau saya melihat itu kok malah yang pelajaran seperti itu kok kayak dikesampingkan malah ya. Mengejarnya ke apa ya, kayak Analisis ya, analitis, iya sains. Materi umum, materi dunia seperti itu. Dilombakan makanya. Iya betul. Intinya apa ya, kayak akidah dan aturan.
kayak apa ya, budi pekerti tentang akhlak dan perilaku itu justru kayak minim sekali. Gitu. Ya, persoalanmu itu kan yang persoalan besar dibahas di filsafat ilmu itu. Kenapa ilmu sekarang bergeser ke sains gitu kan, bukan ke arah moral itu. Itu persoalan besar itu. Yang dari sampai sekarang Belum ada solusi. ya belum ada. Mungkin itu sih Pak, dari apa kurikulum yang Iya. harusnya diterapkan itu. Dari kalau cerita kurikulum kan dari atas, dari pemerintah. Apalagi kayak kemarin Menteri Nadiem itu kan betul-betul membelokkan, membelokkan pendidikan ke arah itu tadi. Manusia akan di istilah filsafatnya one dimensional man. Manusia diarahkan menjadi satu dimensi teknik, teknologi, sains itu. Manusia dirobotkan lah. Manusia itu dianggap robot. Kamu harus siswa yang sukses itu siswa yang menjadi robot gitu. Disiplin, analisisnya bagus, manut kepada atasan, tepat waktu dan seterusnya. Jadi sisi kemanusiaannya luntur, hilang. Tapi yang menonjol sisi robotnya gitu. Kayak orang-orang. Iya. Berberi kerobotan. Ini kan sama dengan yang tadi di awal ini saya cerita ya. Kita kuliah moderasi beragama, tapi cuma ngobrol di kelas. Terus apa gunanya ya gitu kan? Itu mau apa Pak? Penelitian? Iya, tadi kan kita sempat cerita besok untuk setelah UTS kita gimana kalau praktek lapangan gitu. Kita kunjungan ke kelenteng, ke gereja atau ketemu dengan orang-orang non muslim. Entah modelnya kita wawancara atau ngobrol biasa, asal ketemu, asal kenalan atau bagaimana. Ini kan perlu, kayaknya lebih menarik yang gitu kan, daripada kuliah moderasi beragama tapi ngobrol di kelas itu kan sama wae nanti baru hanya teori gitu. Hanya teori gitu. Monggo. Apakah di luar negeri entah itu intelek atau tokoh yang juga menggaungkan terkait moderasi beragama? Kalau di luar negeri Eropa, di sana nggak ada agama ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Agamanya orang sana gereja aja sepi kok. Kalau negara-negara yang beragam agamanya kan kayak India, negara-negara Asia kan, negara-negara Asia. Saya tidak tahu persis ya tentang moderasi beragama atau teori yang sejenis atau yang semacam itu. Di luar negeri saya nggak begitu mendalami itu sih ya. Jadi saya tidak tahu persis apakah moderasi beragama itu sudah dipraktekkan. Kalau prakteknya sih sebetulnya sudah ya. Wong di Indonesia saja toleransi. Moderasi beragama ini sebenarnya toleransi. Toleransi kan sudah dipraktekkan orang Indonesia dari sejak zaman dahulu. Kan hanya kemudian dialih bahasakan menjadi moderasi beragama dan itu menjadi program pemerintah, kan kuclupnya di situ atau lucunya di situ gitu. Sebetulnya toleransi kan itu sudah berjalan sudah lama itu. Tadi saya mendapat buku terkait moderasi beragama. Kalau orang mendengar sayangnya ya isi kritikan. Iya. Itu materinya itu tidak mencakup mengambil dari sumber semua agama. Iya memang sih. Hampir sebagian besar itu Dari Islam. Untuk diterapkan di kebijakan. Misalnya kayak Kementerian Agama ya. Kementerian Agama Indonesia kan mengakui 5 agama. Kenapa dari dulu menterinya cuma dari Islam terus gitu kan? Itu juga nggak moderat itu. Eksklusif itu namanya. Kalau memang benar pemerintah itu menerapkan moderasi beragama, beneran, menterinya ganti-gantian. Hari ini
periode ini Islam, periode berikutnya Kristen, periode berikutnya Katolik, periode berikutnya Bantai dan seterusnya itu baru moderat namanya. Iya kan Kementerian Agama. Yang nggak boleh itu yang ateis. Tapi kan memang kayak di Kementerian sendiri misalkan. Iya. Itu kan juga nggak hanya Islam, memang mayoritas Islam. Iya, Dimas kan dibikin sekup-sekup kan, kecil-kecil. Kan berarti sebenarnya sudah mencapai, cuma belum secara menyeluruh atau seperti apa. Nanti kalau cerita anggaran beda lagi. Ya itu kaitannya itu masalahnya. Anggaran yang paling besar itu ke Islam, ke agama non-Islam kecil-kecil. Ya itu tadi dari atas saja sudah nggak moderat kok, omong kosong itu. Berarti kalau seperti itu justru moderat di luar negeri dong Pak? Iya memang. Di Finlandia, Jepang itu kan untuk kayak yang anak-anak pendidikan yang kayak semacam PAUD, SD itu kan memang ditanamkan yang pertama itu akal dan sikap. Iya betul. Ya, kalau di Meskipun di sana secara teoritis tidak mengenal agama ya, iya tidak mengenal agama. Mereka membiarkan mau ateis mau apa ya, mereka menerapkan moderat dulu. Iya betul, justru malah itu yang benar. Menanamkan nilai-nilai itu dulu. Sementara pendidikan di Indonesia kan diarahkan menuju itu teknik, sains, robot, artifisial. Anak-anak yang ditekankan olimpiade matematika, olimpiade fisika, tidak pernah ada olimpiade akhlak, olimpiade. Tapi sekarang sudah ada ya. Misal IPA terintegrasi, itu soalnya IPA tapi di situ bagaimana tentang Iya. berkaitan dengan agama, dengan ayat Al-Quran, gitu seperti itu. Oh, itu menarik itu. Itu menarik. Ya, kalau di filsafat ilmu ada itu ya, teori integrasi antara ilmu dan agama, sains dan agama ada. Kalau sudah bisa diterap, iya. MI, MA itu biasanya sudah terintegrasi dengan agama. Itu pasti di buku panduannya pun itu di situ pasti bab awal, misalkan bab 1 itu bagian awalnya itu pasti ayat Al-Quran yang berkaitan. Iya, tema tersebut. Misalnya tentang fisika membahas tentang besi misalnya, ya nanti mengupas ayat Al-Hadid misalnya gitu ya. Akan membahas tentang teori Big Bang gitu ya, mengutip Quran ayat apa itu yang Big Bang gitu, lupa saya. Astronomi, iya. Itu menarik gitu. Iya besok lah ya, masih panjang lah ya, kita ngobrolnya ini waktunya sudah mepet deh. Itu masih panjang kayaknya kalau masih nyantai baik. Suara sabar ya. Coba nanti saya cari informasi dulu. Kasihan yang orang Banjaranyar ya. Mana? Kliting apa? Kelinding itu ikutnya apa? Sama gede. Oh gitu. Di Purwokerto juga banyak sih sebetulnya. Ya coba Silong juga banyak. Oke. Ya kita sambil cari informasi lah ya. Kita coba sampai setelah UTS itu sambil sekarang kita nyari informasi lah sebanyak-banyaknya. Kita mau Oh di situ. Iya katanya iya sih, saya sih baru katanya, saya baru dengar. Iya katanya Buddha ya di sana banyak ya. Buddha hidupin di Banyumas berarti.